Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah The Man from Nowhere, dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan seorang pemilik toko gadai bernama Cha Tae-sik yang berusaha menyelamatkan teman satu-satunya karena telah diculik oleh gerombolan mafia tanpa bantuan siapapun. Selain itu, Cha Tae-sik merupakan sosok orang pendiam dan dikenal sangat misterius di kalangan tempat tinggalnya. Bahkan, dia mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar sebagai mantan anggota gangster hingga pedobil. Siapakah sebenarnya Cha Tae-sik ini? Dan apakah dia mampu menyelamatkan temannya hanya seorang diri? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sekelompok polisi sedang melakukan persiapan penyergapan terhadap seorang kurir narkoba yang akan melakukan transaksi di sebuah klub malam yang dilakukan oleh pria bertubuh besar yang merupakan salah satu anak buah dari bos mafia dengan salah satu pelayan klub. Ketika transaksi selesai dilakukan, tiba-tiba ada seorang penari latar bernama Yu Jung menyetrum pelayan klub itu untuk mengambil paket narkobanya. Polisi bergerak melakukan penyergapan terhadap kurir tersebut. Namun sayangnya, barang bukti telah hilang sehingga operasi penyergapan pun gagal. Pada pagi harinya, Cha Tae-sik yang baru pulang berbelanja mendapati anak kecil di apartemennya. Ternyata anak kecil itu sudah menunggu Tae-sik untuk menggadaikan MP3-nya. Anak kecil itu adalah Somi, tetangga Tae-sik yang hanya tinggal bersama ibunya saja. Karena Somi terlihat kelaparan, lalu Tae-sik mengajak Somi makan bersama di rumahnya. Tapi tak lama kemudian, ibunya Somi datang untuk mencarinya di rumah Tae-sik. Sekaligus dia akan menggadaikan kamera dan tasnya kepada Tae-sik. Ibunya Somi itu adalah Yu Jung, seorang penari di klub malam itu. Akibat hilangnya narkoba tersebut, bos mafia yang bernama Prestir Oh menghajar anak buahnya yang bernama Mansuk. Mansuk diberi waktu 3 hari untuk menemukan narkoba itu kembali. Apabila tidak, maka ia akan dibunuh dan organ tubuhnya akan dijual. Sementara itu, terjadi keributan di rumah Yu Jung. Yu Jung dihajar oleh teman prianya yang membantu mencuri narkoba waktu itu, karena Yu Jung telah menyembunyikan narkobanya. Hal itu disebabkan karena hasil penjualan narkoba yang mereka curi nanti tidak merata, di mana Yu Jung hanya akan mendapatkan 20% saja dari hasil penjualan itu. Lalu pria itu mengancam Yu Jung untuk berpikir baik-baik dan berhati-hati lagi. Selain bekerja sebagai penari latar, Yu Jung juga ternyata seorang pecandu narkoba. Somi pun merasa tak nyaman di rumahnya dan merasa ketakutan, hingga akhirnya dia pergi menemui Tae-sik untuk menumpang tidur di rumahnya. Keesokan harinya, Tae-sik pergi berziarah ke makam istrinya yang bernama Kim Yeon-soo. Selepas berziarah, Tae-sik mendapati Somi sedang dipukul oleh seorang ibu karena dituduh mencuri tas anaknya. Namun Tae-sik tak menghiraukan Somi dan memilih untuk pergi. Di tempat lain, Mansuk telah menemukan informasi pencuri narkoba tersebut. Dia lalu menelpon adiknya bernama Jong-suk yang merupakan seorang kriminal juga untuk membantunya. Somi bertemu lagi dengan Tae-sik di sebuah warung. Somi terlihat kecewa dan sedikit kesal terhadap Tae-sik. Somi juga meminta untuk mengembalikan MP3 miliknya. Namun karena tak punya uang, Somi memberikan kartu keberuntungannya, yaitu kartu kesatria dalam kegelapan. Somi juga bertanya apakah Tae-sik malu terhadapnya, karena teman-teman dan gurunya memperlakukan dia seperti sampah. Dia juga berkata, meski perlakuan Tae-sik lebih kejam, dia tak akan membenci Tae-sik. Setelah itu, Somi pun pulang ke rumah dan terkejut ketika mendapati ibunya sedang disiksa oleh Jong-suk. Dia menangis memanggil ibunya sembari ditutupi matanya oleh anak buah Jong-suk. Ketika Tae-sik sampai di apartemennya, dia menyadari ada seorang yang masuk ke apartemennya karena gemboknya sudah terbuka paksa. Benar saja, di dalam rumahnya sudah ada 2 anak buah Jong-suk yang meminta Tae-sik untuk membantu menemukan barang yang sedang mereka cari. Namun Tae-sik tidak gentar dengan mereka. Ketika mereka mengancam dengan sebuah pisau, dengan cepatnya
Taesik merebut pisau itu dan melumpuhkan salah satu di antara mereka. Melihat adanya keributan, Jong-suk menyuruh anak buahnya yang bernama Rowan menghampiri lokasi itu. Rowan mengatakan kepada Jong-suk lewat teleponnya bahwa Taesik berbeda dari orang biasa. Kemudian, Jong-suk mengatakan kepada Taesik lewat telepon Rowan kalau barang yang mereka cari terdapat pada tas kamera yang digadaikan Yoo-jung pada waktu itu. Taesik akhirnya mengetahui bahwa barang yang mereka cari adalah heroin. Para mafia ini akhirnya sadar jika kelemahan Taesik adalah Somi. Meskipun sudah mendapatkan heroin itu, Jong-suk dan para komplotannya tetap menahan dan membawa Somi dan Yoo-jung. Tapi sebelum pergi, Rowan menembak salah satu temannya dan meninggalkan ponselnya. Setelah kejadian itu, Taesik menelepon polisi, tapi tak mendapat tanggapan yang serius. Taesik kemudian menerima telepon untuk mengantarkan paket narkoba kepada Prestir-oh. Dia dijanjikan akan membebaskan Somi dan Yoo-jung apabila Taesik sudah mengirim paket narkoba tersebut. Sesampainya di tempat Prestir-oh, Taesik dikira tamu dari Cina yang sedang ditunggu-tunggu oleh Prestir-oh. Taesik lalu mengeluarkan paket narkoba tersebut dan meminta pada Prestir-oh untuk membebaskan Somi dan ibunya. Prestir-oh yang tak tahu dengan hal itu tampak kaget dan menanyakan siapa yang telah mengirimnya. Tak lama kemudian, pasukan polisi datang untuk menyergap mereka. Prestir-oh lalu mendapat telepon dari Mansuk. Ternyata itu adalah jebakan dari Mansuk agar Prestir-oh tertangkap. Mendengar hal itu, anak buah Prestir-oh langsung mengajar Taesik sebelum mereka kabur. Saat penggerebekan berlangsung, Prestir-oh berhasil kabur, tapi Taesik langsung mengejarnya. Mobil Taesik sempat menghadang Prestir-oh, namun lagi-lagi dia berhasil lolos. Ketika Taesik ingin mengejar lagi, dia dikejutkan oleh mayat Yoo-jung di dalam bagasi terbuka yang sudah diambil organ-organ tubuhnya. Kemudian, Taesik pun ditangkap dan dituduh sebagai pembunuh oleh polisi. Tapi saat pemeriksaan, dia hanya diam, tak mau memberikan keterangan. Detektif pun melakukan penggeledahan di rumah Somi dan juga Taesik. Di apartemen Somi, ditemukan sisa heroin yang telah digunakan ibu Somi. Sementara di apartemen Taesik, detektif menemukan salah satu mayat mafia yang kemarin dibunuh oleh Rowan. Detektif kemudian mendapatkan laporan jika Taesik berhasil kabur dari kantor polisi. Berdasar rekaman CCTV, polisi berkesimpulan jika dia bukanlah orang biasa. Dilihat dari cara dia kabur dan menyabotase ruang barang bukti. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam tentang identitas Taesik. Dari langkah tersebut, diketahui jika Taesik adalah mantan agen intelijen militer yang berprestasi dan memiliki banyak reputasi. Dia juga berpengalaman dalam menyelesaikan misi rahasia di dalam maupun luar negeri antara tahun 1998 sampai 2006. Namun prestasi Taesik tak semuanya membahagiakan. Dia bahkan harus kehilangan istrinya ketika menangani kasus penjualan dokumen rahasia. Istrinya tewas dibunuh dan dia terkena luka tembak. Semenjak saat itu, catatan diri Taesik resmi ditutup. Di rumah Mansuk, teman pria Yoo-jung yang membantu mencuri narkoba akhirnya juga dibunuh. Nasib sama juga dialami oleh bos mafia atau Prestir-oh yang dibunuh oleh Ram Rowan. Taesik yang berhasil kabur dari tahanan kemudian mengunjungi konter HP untuk menanyakan siapa sebenarnya Mansuk dan Jung-suk. Tadinya pemilik konter itu tak mau menjawab, tapi setelah anak buahnya dihajar, akhirnya, dia memberitahu siapa mereka. Taesik selanjutnya mencari Mansuk dan Jung-suk di klub malam untuk membebaskan Somi. Tapi ketika di lift, tak sengaja Taesik bertemu dengan Mansuk. Namun Taesik tak tahu jika itu Mansuk. Mansuk lalu memberikan kode kepada Jong-suk yang sedang bersenang-senang dengan para wanita untuk segera meninggalkan klub itu. Akhirnya, Taesik menemui Doji, anak buah Jong-suk. Ketika Doji akan menunjukkan keberadaan Mansuk dan Jong-suk, tiba-tiba Ram Rowan membunuh Doji. Pertarungan sengit pun terjadi antara Ram Rowan dan Taesik.
Ketika pertarungan ronde kedua akan dilakukan, Ramrawan ditahan oleh Mansuk. Disinilah Taesik mengetahui siapa Mansuk sebenarnya. Lalu Mansuk memberikan ponsel kepada Taesik. Setelah itu, dia kabur dengan Jongsuk. Setelah itu, Taesik pergi ke rumah temannya yang juga adalah mantan agen militer untuk mengeluarkan peluru di pinggangnya. Karena dia terkena tembakan di pinggangnya pada saat bertarung dengan Ramrawan. Dia juga mengancam Mansuk akan mengacaukan bisnisnya, yaitu narkoba dan penjualan organ tubuh. Sesampainya di rumah temannya, Taesik kemudian diobati dan dikeluarkan proyektil peluru yang bersarang di tubuhnya. Sakit yang luar biasa membuat Taesik berhalusinasi mengingat kejadian saat istrinya dibunuh. Setelah kondisinya membaik, Taesik meminta temannya untuk mencarikan senjata semi otomatis. Temannya kemudian menyarankan pada Taesik untuk tidak melakukan hal itu karena dapat membahayakan nyawanya. Taesik pun mengatakan jika dia sedang mencari seseorang dan tekadnya sudah bulat untuk menemukan orang itu. Beberapa hari kemudian, temannya berhasil menemukan senjata itu. Taesik telah bersiap melanjutkan misinya. Tiba-tiba, Detektif Noh meneleponnya dan mengatakan akan menangkapnya. Detektif Noh yang tahu bahwa Taesik sedang mencari Somi mengatakan jika Somi masih hidup. Dia baru saja mendapatkan bukti jika Somi baru saja mengambil ATM dengan jumlah yang cukup besar. Dan itu sangat aneh untuk anak seumuran dia. Taesik juga mengatakan kepada Detektif Noh jika Mansuk dan Jongsuk lah yang telah membunuh ibunya Somi, sementara dirinya hanya dijebak oleh mereka. Dari keterangan Taesik, polisi kemudian mencari kaki tangan Jongsuk dan Mansuk, yaitu Jadungsik. Polisi lalu menangkapnya di bandara. Jadungsik di hadapan polisi mengatakan jika anak-anak dijadikan sebagai kurir narkoba untuk mengelabui petugas. Pada waktu yang sama, Taesik mengikuti anak yang dicurigai sebagai kurir narkoba. Dia terus membuntuti anak itu hingga dia melihat anak itu dijemput oleh sebuah mobil van. Taesik kemudian mengejar mobil van itu. Hingga pada malam harinya, dia berhasil menemukan mobil itu di sebuah toko yang kelihatannya terbengkalai. Taesik selanjutnya memasuki toko tersebut dan menemukan sebuah pintu rahasia. Dan Taesik memasuki ke basement. Di sana, Taesik melihat beberapa anak sedang memproduksi narkoba dengan diawasi oleh Jongsuk. Taesik juga menemukan mayat bos mafia dan beberapa mayat lainnya yang organ tubuhnya telah diambil. Tak menunggu waktu lama, Taesik langsung membunuh anak buah Jongsuk satu persatu. Jongsuk yang akan kabur berhasil dilumpuhkan oleh Taesik. Lalu Taesik menghajarnya. Tak puas dengan itu, Taesik juga menembaki Jongsuk dengan paku. Taesik selanjutnya menelpon Mansuk agar menyerahkan Somi dalam waktu 1 jam sambil memperdengarkan suara Jongsuk yang merintih kesakitan. Mansuk marah dan mengancam Taesik, tapi Taesik tidak peduli. Taesik juga mengatakan dia akan tetap membunuh mereka walaupun Somi sudah ketemu. Setelah mengevakuasi anak-anak tersebut, Taesik kemudian meledakkan gedungnya. Sementara itu, Somi yang sedang disekap di ruang medis akan diambil organ tubuhnya. Pada waktu yang sama, polisi menggerebek tempat nenek tua yang menyekap anak-anak. Setelah berhasil meledakkan toko tersebut, Taesik melanjutkan misinya ke rumah Mansuk. Kemudian, Mansuk menggelindingkan salah satu organ tubuh manusia. Dan hal itu membuat Taesik menangis, karena Taesik mengira organ tubuh tersebut adalah milik Somi. Mansuk mengatakan jika dia telah berurusan dengan orang yang salah. Perkataan itu membuat Taesik marah, sehingga langsung membunuh anak buah Mansuk satu persatu. Di tengah pertarungan itu, Mansuk pergi untuk mengamankan uangnya dan hendak kabur. Sementara itu, anak buah Mansuk tinggal Ramrawan, sehingga duel jilid 2 antara Taesik dan Ramrawan kembali terjadi.
Pada duel kali ini, Taesik berhasil membunuh Ramorwan. Mansuk yang hendak kabur dengan mobil berhasil ditembak oleh Taesik, sehingga Mansuk tidak fokus dan akhirnya menabrak mobil lain. Mansuk yang panik mencoba melapor polisi. Taesik kemudian menembaki kembali mobil Mansuk, tapi sayangnya mobil itu dilapisi anti peluru. Tak kurang akal, Taesik menembaki mobil itu di bagian yang sama secara berulang-ulang, hingga akhirnya dapat tembus dan mengenai Mansuk hingga tewas. Taesik selanjutnya akan bunuh diri karena merasa misinya telah berakhir. Tiba-tiba, dia mendengar suara Somi memanggil namanya. Ternyata Somi masih hidup dan organ tubuh yang dia lihat bukanlah milik Somi. Somi pun langsung memeluk Taesik. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan langsung menangkap Taesik. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Taesik meminta pada polisi untuk berhenti di sebuah toko buku. Dia memberikan Somi buku dan alat sekolah. Taesik juga bilang pada Somi jika sekarang dia sendiri sehingga harus bisa mandiri. Pada saat itu juga, Somi pertama kali melihat Taesik tersenyum. Dan Taesik juga memeluk Somi terakhir kalinya. Seperti itulah kisah dari mantan agen militer yang menyelamatkan gadis kecil yang sangat disayanginya dari kejahatan para mafia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.